Hanya karena masakan gak enak, wanita ini ditalak 3 oleh suaminya. Namun beberapa tahun kemudian dia menyesal. Yang sudah subscribe, semoga rezekinya lancar ya. Matahari mulai terbenam ketika Nuri sibuk di dapur, menyiapkan hidangan spesial untuk merayakan ulang tahun pernikahannya yang kelima dengan Abdi. Harum masakan menguar memenuhi rumah, menambah suasana hangat dan penuh kasih. Nuri merasa bahagia, bersemangat untuk memberikan kejutan romantis ini kepada suaminya. Di ruang tamu, Abdi duduk sambil membaca koran. Kedua keluarga mereka sudah berkumpul, berbincang dan bercanda, menunggu momen spesial tersebut. Abdi menatap Nuri yang tampak sibuk di dapur. Wajahnya menunjukkan sedikit kekhawatiran. Ketika semua makanan sudah siap, Nuri dengan senyum lebar mengajak semua orang untuk duduk di meja makan. Beberapa hidangan tersaji di meja, hasil dari usaha Nuri selama berjam-jam di dapur. Nuri merasa bangga dengan masakannya, berharap dapat membuat momen ini tak terlupakan. Selamat ulang tahun pernikahan kita yang kelima, Abdi, kata Nuri dengan penuh kasih sayang, sambil menyajikan makanan di piring suaminya. Abdi hanya mengangguk singkat, wajahnya tampak tegang. Ia mencicipi hidangan pertama, lalu berhenti. Semua mata tertuju padanya, menunggu reaksinya. Namun reaksi yang muncul sangat mengejutkan semua orang. "Kamu pulanglah ke rumah orang tuamu," kata Abdi dengan suara keras, membuat semua orang terdiam. Nuri terkejut, matanya membesar. "Apa maksudmu, Abdi?" Abdi meletakkan sendoknya dengan kasar. "Pergilah kembali ke orang tuamu, belajarlah memasak lebih dulu. Aku sudah tidak tahan lagi. Aku menceraikanmu, Nuri," katanya dengan tegas. Ruangan itu langsung hening. Keluarga yang berkumpul terkejut, tak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Nuri merasa seperti dihantam oleh gelombang besar. Air matanya mulai mengalir tanpa bisa dihentikan. "Apa maksudmu, Abdi? Kenapa tiba-tiba seperti ini?" tanyanya dengan suara gemetar. Abdi menghela nafas panjang, seolah-olah melepaskan beban yang telah lama dipendam. "Masakanmu, Nuri. Selama 5 tahun ini, aku selalu menahan diri karena berharap kamu akan belajar memasak lebih baik. Tapi kenyataannya, masakanmu tidak pernah enak. Aku sudah tidak bisa lagi menahannya. Aku tidak bisa hidup dengan masakan yang seperti ini." Nuri tertegun, merasakan sakit yang luar biasa. Ia tidak percaya bahwa alasan Abdi menceraikannya adalah masakan. "Masakan? Kamu menceraikanku hanya karena masakanku tidak enak?" katanya dengan suara penuh luka. Keluarga mereka yang mendengar percakapan itu mulai beraksi. Orang tua Nuri berdiri, mencoba menenangkan situasi. "Abdi, kamu tidak bisa bercanda tentang hal ini. Apa yang sebenarnya terjadi?" tanya ayah Nuri dengan nada serius. Abdi menggeleng. "Aku serius. Selama 5 tahun ini, aku selalu berusaha sabar. Tapi hari ini, kesabaranku habis. Aku tidak bisa lagi berpura-pura. Aku menceraikan Nuri." Mata Nuri dipenuhi air mata. Ia merasa hancur, terhina, dan tidak tahu harus berkata apa. Perasaan cinta yang tulus selama 5 tahun ini, upaya kerasnya untuk membuat rumah tangga mereka bahagia, semuanya terasa sia-sia dengan kata-kata kasar Abdi. Dengan langkah berat, Nuri berdiri dari meja makan. Ia tidak bisa lagi menahan tangisnya. "Jika itu yang memang kamu mau, Abdi, aku akan pergi," katanya dengan suara yang hampir tidak terdengar. Ia bergegas ke kamar, mengemasi barang-barangnya sambil menangis. Keluarga mereka masih terpana, mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Abdi hanya duduk di tempatnya, merasa lega namun juga menyesal. Hari itu,
Sebuah pernikahan yang telah berjalan 5 tahun hancur karena alasan yang sepele. Nuri pergi dengan hati yang hancur, meninggalkan kenangan-kenangan indah yang kini terasa pahit. Sedangkan Abdi, meski telah mengungkapkan isi hatinya, harus menghadapi kenyataan bahwa tindakan dan kata-katanya telah melukai seseorang yang pernah ia cintai. Malam itu, Nuri berlari keluar dari rumah dengan air mata yang deras mengalir di wajahnya. Rasa sakit dan malu bercampur aduk dalam hatinya. Kata-kata talak dari Abdi masih terngiang-ngiang di telinganya, menghantam perasaannya tanpa ampun. Keluarga Abdi yang menyaksikan kejadian itu hanya bisa terdiam, tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Nuri segera menelpon ayahnya untuk menjemputnya. Dalam perjalanan pulang ke rumah orang tuanya, Nuri menangis tanpa henti, merasakan sakit yang mendalam. Setibanya di rumah, Nuri disambut oleh orang tuanya dengan penuh keprihatinan. Mereka memeluknya erat, mencoba memberikan ketenangan. "Apa yang terjadi, Nuri?" tanya ibunya dengan lembut. Dengan suara terisak, Nuri menceritakan semuanya. Dari rencana makan malam romantisnya, hingga keputusan Abdi untuk menjatuhkan talak 3 hanya karena masakannya tidak enak. Orang tua Nuri mendengarkan dengan penuh perhatian, merasakan kekecewaan yang sama terhadap Abdi. "Apa yang dilakukan Abdi sungguh tidak bisa diterima," kata ayah Nuri dengan tegas. "Kami akan menyelesaikan urusan perceraian ini sampai tuntas. Kamu tidak perlu khawatir, Nuri." Hari-hari berlalu dengan lambat bagi Nuri. Di rumah orang tuanya, ia mencoba bangkit dari rasa sakit hatinya. Orang tuanya terus memberikan dukungan dan cinta tanpa henti. Nuri memutuskan untuk tidak membiarkan kejadian ini menghancurkannya. Ia harus bangkit dan membuktikan bahwa dirinya lebih dari sekedar masakan yang dianggap tidak enak. Dengan tekad yang kuat, Nuri mulai belajar memasak dengan sungguh-sungguh. Setiap hari ia menghabiskan waktu di dapur bersama ibunya, yang dengan sabar mengajarinya berbagai resep masakan. Nuri juga menonton video-video memasak di YouTube, menyerap setiap detail dan teknik yang diajarkan oleh para koki profesional. Ia bahkan mendaftar di kelas memasak untuk mendapatkan bimbingan langsung dari para ahli. Di dapur, Nuri sering teringat kata-kata Abdi yang mengejek masakannya. Namun dia menggunakan kenangan itu sebagai motivasi untuk terus belajar dan mengasah keterampilannya. Setiap masakan yang ia buat, ia lakukan dengan penuh cinta dan dedikasi. Kesalahannya dulu adalah karena ia terlalu fokus pada hasil, tanpa menikmati proses belajar. Sekarang, ia menikmati setiap langkah dan mencoba berbagai resep baru dengan penuh semangat. Bulan demi bulan telah berlalu. Perlahan tapi pasti, Nuri menjadi semakin mahir dalam memasak. Masakan-masakannya semakin enak dan mendapat pujian dari keluarga dan teman-temannya. Melihat kemajuan Nuri, ibunya merasa bangga. "Kamu sudah menjadi koki yang hebat, Nuri," katanya suatu hari. Abdi tidak tahu apa yang telah ia sia-siakan. Nuri tersenyum, merasa bangga pada dirinya sendiri. Rasa sakit hati yang ia rasakan dulu, kini bertransformasi menjadi kekuatan dan kepercayaan diri. Ia menyadari bahwa perceraiannya dengan Abdi bukan akhir dari segalanya, melainkan awal dari babak baru dalam hidupnya. Dengan keterampilan memasak yang terus meningkat, Nuri mulai berpikir untuk membuka kuliner usaha kecil-kecilan. Dukungan dari keluarganya semakin menguatkan niatnya. "Kamu pasti bisa, Nuri. Kami selalu mendukungmu," kata ayahnya dengan penuh keyakinan. Hari itu, Nuri merasakan kebahagiaan yang tulus. Ia telah berhasil mengatasi rasa sakit hatinya
dan bangkit menjadi pribadi yang lebih kuat dan percaya diri. Perceraian itu meskipun menyakitkan, telah memberinya pelajaran berharga dan membuka jalan baru yang lebih cerah. Dengan senyum di wajahnya, Nuri melangkah maju, siap menghadapi masa depan dengan penuh semangat dan optimisme. Hari yang cerah itu, Nuri berdiri di depan sebuah ruko kecil yang baru saja disewanya. Di dalam benaknya, ini adalah awal dari perjalanan baru yang penuh harapan. Dengan menggunakan uang tabungan orang tuanya dan hasil menjual emas miliknya, Nuri membuka sebuah restoran kecil sebagai wadah untuk menyalurkan keterampilan memasak yang telah diasahnya dengan keras selama ini. Ruko itu berada di lokasi strategis, dekat dengan perkantoran dan kawasan perumahan. Nuri merasa ini adalah tempat yang tepat untuk memulai usahanya. Bersama teman dekatnya dan dukungan penuh dari orang tuanya, Nuri mempersiapkan restoran tersebut dengan penuh semangat. Mereka membersihkan ruko, mengecat dinding dengan warna-warna ceria, dan menata meja serta kursi dengan rapi. Nuri juga memilih peralatan dapur terbaik yang bisa ia beli dengan anggaran terbatasnya. Aku janji ketika restoran ini sukses, aku akan membahagiakan kalian selamanya, kata Nuri dengan mata berkaca-kaca kepada orang tuanya yang tersenyum bangga. Setelah semua persiapan selesai, Nuri memasang banner besar di depan tokonya. Banner itu bertuliskan restoran Nuri, makanan enak, harga terjangkau, dengan gambar hidangan yang menggugah selera. Ia juga memasang beberapa poster promosi di sekitar lingkungan untuk menarik perhatian pejalan kaki dan pengendara. Hari pertama restoran dibuka, Nuri merasa gugup namun bersemangat. Ia telah menyiapkan berbagai hidangan andalannya, mulai dari nasi goreng spesial, sop buntut, hingga aneka camilan tradisional. Namun pada hari pertama, hanya ada 2 hingga 6 orang yang datang. Kebanyakan mereka adalah orang-orang yang penasaran dengan restoran baru tersebut. Nuri melayani mereka dengan senyum ramah dan penuh perhatian. Kami akan datang lagi, makanannya enak sekali, kata salah satu pelanggan, membuat hati Nuri sedikit lega. Meskipun awalnya sepi, Nuri tidak menyerah. Setiap hari ia terus berusaha meningkatkan kualitas masakannya dan memberikan pelayanan terbaik kepada setiap pelanggan. Ia juga aktif mempromosikan restoran di media sosial, mengunggah foto-foto makanan yang menggiurkan, dan mengajak orang-orang untuk datang. Perlahan tapi pasti, restoran Nuri mulai dikenal. Para pelanggan yang puas dengan makanannya sering kembali lagi membawa teman-teman mereka. Ulasan positif mulai bermunculan di media sosial, memuji rasa masakan Nuri yang lezat dan harga yang terjangkau. Suatu hari, restoran Nuri tampak lebih ramai dari biasanya. Meja-meja penuh dengan pelanggan yang menikmati hidangan dengan senyum puas di wajah mereka. Nuri merasa haru melihat pemandangan itu. Restorannya yang awalnya sepi, kini ramai dipenuhi oleh orang-orang yang datang untuk mencicipi masakannya. Ini semua berkat kerja keras dan dukungan kalian, kata Nuri kepada orang tuanya dan teman-temannya yang selalu setia mendampingi. Dengan usahanya yang semakin sukses, Nuri tidak lupa untuk selalu bersyukur dan berterima kasih kepada keluarganya. Ia mulai menyisihkan sebagian keuntungannya untuk menabung dan membantu keperluan orang tuanya. Nuri juga terus belajar dan berinovasi untuk menyajikan hidangan-hidangan baru yang menarik bagi para pelanggan. Restoran kecil itu kini menjadi bukti nyata dari tekad dan perjuangan Nuri. Dari rasa sakit hati yang dulu pernah ia rasakan, Nuri bangkit dan menemukan jalan menuju kesuksesan. Dengan dukungan keluarga dan semangat yang tak pernah padam, Nuri berhasil membangun sesuatu yang bisa ia banggakan
Dan yang terpenting, ia berhasil membahagiakan orang-orang yang ia cintai. Hari itu, restoran Nuri berada dalam keadaan yang ramai seperti biasa. Pelanggan datang dan pergi, menyantap hidangan lezat yang disajikan dengan penuh cinta oleh Nuri dan timnya. Meskipun telah membuka 3 cabang baru, Nuri tetap memilih untuk menjaga restoran tempat pertamanya memulai bisnis. Ia merasa bahwa disitulah akarnya. Disitulah semua mimpi dan perjuangan dimulai. Sementara Nuri sibuk melayani pelanggan di meja, dari kejauhan terdengar suara familiar yang membuatnya berdecak kagum. Suara itu adalah suara Abdi, mantan suaminya yang ia kenal sejak lama. Nuri menoleh ke arah suara itu dan melihat Abdi berdiri di depan pintu masuk, berbicara dengan seorang wanita yang menyertainya. Nuri terkejut. Ia tidak menyangka akan bertemu dengan Abdi di tempat ini, terlebih lagi bersama dengan istri barunya. Sebuah kejutan yang tak terduga. Namun meskipun terkejut, Nuri tetap tenang dan menjaga sikap profesionalnya. Abdi terlihat terkejut saat melihat Nuri. Matanya memancarkan kekaguman dan sedikit kebingungan. Ia tidak menyangka bahwa mantan istrinya yang dulu, yang pernah diceraikannya dengan talak 3 kali, kini menjadi seorang pengusaha restoran yang sukses. Dengan wajah tenang, Nuri menghampiri mereka dengan senyum ramah. "Selamat datang di restoran Nuri, ada yang bisa saya bantu?" Tanyanya sopan kepada wanita yang berada di samping Abdi. Wanita itu yang tampak sedikit terganggu dengan percakapan Abdi, segera membatasi plastik bening yang berada di atas meja. "Kami ingin memesan beberapa hidangan," jawabnya singkat. Nuri dengan cermat mencatat pesanan mereka, mencoba untuk tidak terlalu memperhatikan interaksi antara Abdi dan wanita itu. Meskipun hatinya sedikit terguncang dengan kehadiran Abdi, Nuri tetap fokus pada tugasnya sebagai pemilik restoran. Abdi di sisi lain terlihat sedikit canggung. Ia menyadari bahwa Nuri melihatnya dan tidak menyangka bahwa mantan istrinya itu telah mencapai kesuksesan seperti ini. Sebuah ironi yang tidak terduga. Setelah memesan, Abdi dan istri barunya duduk di salah satu meja yang tersedia, menunggu hidangan mereka disajikan. Nuri kembali ke dapur, memerintahkan timnya untuk segera menyiapkan pesanan mereka. Sementara menunggu, Abdi memperhatikan sekitarnya dengan rasa heran. Ia tidak bisa menahan rasa kagumnya terhadap kesuksesan Nuri. Dalam hatinya ia merasa bersalah karena meragukan kemampuan Nuri dulu. Namun pada saat yang sama, ia merasa bangga melihat betapa jauh Nuri telah berkembang. Ketika hidangan mereka disajikan, Abdi dan istri barunya mulai menikmati makanan dengan penuh selera. Rasanya tak terbantahkan. Masakan Nuri memang enak dan lezat. "Ini restoran yang dimasak sendiri oleh pemiliknya?" "Iya, restoran yang dibuka oleh wanita yang menyambut kita tadi. Aku pernah kesini sewaktu awal buka, memang seenak ini." Wanita itu menikmati makanannya. Sedangkan Abdi melorot terkejut, melihat di arah kasir untuk mencari keberadaan Nuri. Sayangnya Nuri harus mengurus sesuatu, sehingga pulang ke rumah dan berencana akan kembali beberapa jam setelahnya. Setelah selesai makan, Abdi dan istri barunya membayar tagihan mereka dan meninggalkan restoran dengan senyum puas di wajah mereka. Nuri, meskipun masih teringat akan masa lalunya dengan Abdi, merasa bangga dan bersyukur atas segala pencapaian yang telah ia raih. Momen pertemuan itu membuat Nuri semakin yakin bahwa keputusannya untuk bangkit dari keterpurukannya dan memulai bisnis restoran adalah langkah yang tepat. Ia tidak lagi terkungkung oleh bayang-bayang masa lalunya, melainkan melangkah maju dengan keyakinan dan determinasi. Dan siapa sangka, bahkan mantan suaminya pun akhirnya harus mengakui kesuksesannya. Abdi memasuki rumah dengan perasaan yang berat di dadanya.
Dia melihat sekeliling rumah yang kacau, dengan tumpukan piring kotor di wastafel dapur dan tumpukan pakaian yang berserakan di sekitar mesin cuci. Istrinya yang baru saja tiba di rumah langsung pergi ke kasur tanpa memberi perhatian pada keadaan rumah yang berantakan. Sebuah rasa penyesalan mulai menyusup ke dalam pikiran Abdi. Ia merenungkan keputusannya untuk menikahi wanita ini, dan betapa ia merasa menyesal telah meninggalkan Nuri, mantan istrinya itu. Ia tidak pernah benar-benar menyadari betapa berharganya Nuri sampai saat ini, saat kebersihan rumah dan perhatian istri terhadapnya menjadi sesuatu yang langka. Abdi mengingat betapa bersih dan teratur rumahnya ketika ia masih bersama Nuri. Tumpukan piring kotor hampir tidak pernah ada, karena Nuri selalu langsung mencuci piring setelah makan. Begitu juga dengan pakaian kotor, Nuri selalu rajin mencucinya, sehingga Abdi tidak pernah kehabisan pakaian yang bersih. Harum wangi pakaian yang khas, seolah-olah diberi parfum yang tahan lama, selalu terasa menyegarkan. Dan masakan Nuri, meskipun dia anggap tidak enak dulu, kini menjadi sesuatu yang ia rindukan. Betapa ia merindukan kelezatan masakan Nuri yang selalu menggoda selera. Abdi bahkan tidak menyadari betapa ia merindukan hangatnya masakan Nuri hingga saat ini, ketika ia menyesal telah menceraikan Nuri hanya karena alasan yang sepele. Abdi menatap istri barunya yang terbaring di kasur dengan perasaan campur aduk. Ia merasa terjebak dalam keputusannya, dan saat ini ia merasa begitu jauh dari kebahagiaan yang ia dambakan. Ia menyesali kesalahannya, dan ia merindukan kebaikan dan perhatian Nuri yang telah lama hilang dari hidupnya. Momen ini menjadi titik balik bagi Abdi. Ia menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak selalu ditemukan dalam penampilan atau dalam masakan yang enak, tetapi dalam kebaikan hati dan perhatian yang tulus. Ia menyadari bahwa ia telah membuang-buang kesempatan untuk memiliki kebahagiaan sejati dengan Nuri demi kesalahan yang tidak perlu. Dengan hati yang penuh penyesalan, Abdi berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan belajar dari kesalahannya. Ia akan memperbaiki dirinya dan mencari kebahagiaan yang sesungguhnya, tanpa harus melukai orang-orang yang ia cintai di sepanjang jalan. Dan meskipun ia tidak bisa kembali ke masa lalu, ia berharap bahwa suatu hari nanti, ia akan menemukan kebahagiaan yang sejati, seperti yang pernah ia rasakan bersama Nuri.